Karena manfaat yang kita dapetin dari Alma Pipsi ini banyak banget. Kalian sebagai mahasiswa PIPS harus meregenerasi apa yang udah diturun-temurunkan oleh kating-kating kita dan alumni-alumni kita. Halo Pipsian, selamat datang kembali di Pipsiniar episode 4. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Alma Pipsi atau lebih tepatnya Aliansi Mahasiswa Pendidikan IPS. Sebagai mahasiswa, selain memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, tentunya kita juga harus memiliki relasi dan koneksi yang luas dalam bersosialisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Karena di era ini memperluas relasi merupakan suatu hal yang sangat penting dan dapat menunjang karir kita ke depannya. Lalu menanggapi beragamnya karakteristik yang dimiliki oleh mahasiswa di setiap kampus, sebagai mahasiswa pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta, kita harus memiliki rasa bangga karena kita merupakan bagian dari Aliansi Mahasiswa Pendidikan IPS se-Indonesia. Dan juga teman-teman jangan khawatir karena bintang tamu kita kali ini akan membantu kita dalam menambah insight baru dan sangat cocok untuk para Pipsian yang ingin menjadi anggota dari Alma Pipsi. Nah, daripada kita makin penasaran, langsung aja kali ya kita sambut Kak Divani Akbar sebagai Sekretaris Wilayah 2 Alma Pipsi tahun 2023 dan Kak Aldwin Emilio sebagai salah satu delegasi Rakernas Alma Pipsi di Cirebon tahun 2023. Halo Kak Diva, gimana nih kabar dan perasaannya hari ini? Alhamdulillah, kabar aku baik banget nih Kak Pia. Dan perasaan aku juga senang karena diundang ke podcast ini. Kak Pia sendiri gimana kabarnya? Kalau kabar dan perasaan aku hari ini sih baik banget ya Kak, karena aku dapat memandu podcast untuk hari ini. Dan untuk Bang Emil gimana nih kabar dan perasaannya? Alhamdulillah baik banget dan perasaannya happy banget sih karena udah diundang juga sama Kominfo ke podcast ini. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih Kak, pertanyaan yang dasar sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh. Jadi apa sih Alma Pipsi itu dan tugas apa sih yang Alma Pipsi lakukan? Karena mungkin masih banyak nih Pipsian yang belum tahu. Oke, jadi Alma Pipsi merupakan sebuah aliansi ataupun organisasi yang di dalamnya itu gabungan mahasiswa IPS yang ada di seluruh Indonesia. Dan juga dari namanya sendiri, Alma Pipsi itu adalah aliansi mahasiswa PIPS seluruh Indonesia gitu. Dan juga untuk tupoksi dari Alma Pipsi sebenarnya saya sendiri nggak begitu hafal ya, cuman palingan saya sebutkan hal yang simpel aja dari fungsi Alma Pipsi itu, yaitu sebagai wadah untuk mengembangkan keilmuan pendidikan IPS dan juga menyalurkan aspirasi dari berbagai kampus yang ada di Indonesia. Wah, keren banget ya Kak. Jadi Alma Pipsi itu menampung seluruh aspirasi dari mahasiswa PIPS se-Indonesia. Jadi karena banyak banget nih Pipsian yang penasaran dengan Alma Pipsi, jadi boleh banget nih Kak dijelasin berdasarkan pengalaman dari Kakak tentang persyaratan apa aja sih dan bagaimana tahapan seleksi untuk menjadi bagian dari Alma Pipsi. Boleh dari Kak Diva? Oke, persyaratannya sih yang pasti harus menjadi mahasiswa atau mahasiswi dari Prodi Pendidikan IPS ya. Kecuali kalau misalnya kalian mau join ke dalam kepengurusan Alma Pipsinya itu, baru ada persyaratannya. Nah, untuk persyaratannya sendiri itu tuh kalian harus join BMPP IPS UNJ, lalu menjadi bagian dari Departemen Luar Negeri. Nah, ternyata untuk menjadi anggota Alma Pipsi itu nggak terlalu susah nih teman-teman. Tapi untuk kalian yang tertarik untuk masuk ke pengurusan Alma Pipsi, wajib banget nih masuk BEM Prodi Pendidikan IPS dan daftarkan diri kalian di Departemen Luar Negeri. Lalu kemarin kan Bang Emil menjadi salah satu anggota delegasi UNJ ya untuk Rakernas Alma Pipsi ini. Nah, itu persyaratannya susah nggak sih Bang? Boleh nih dibantu jawab Bang Emil. Oke, sebenarnya untuk delegasi itu dia nggak dipatok ya jabatannya apa ataupun dia siapa. Tapi kemarin itu karena perwakilan dari UNJ PIPS itu ada 2 staf yang diundang dari Alma Pipsi, jadinya saya selaku kepala departemen luar negeri yang bertanggung jawab gitu untuk mendampingi anak-anak saya ataupun staf departemen luar negeri di BMPIPS. Wah, ternyata seru banget ya Kak menjadi anggota dan menjadi delegasi UNJ ke Alma Pipsi.
Lalu selama menjadi bagian dari Alma Pipsi, tugas dan kegiatan apa aja nih yang sudah kakak ikutin, dan mungkin boleh diceritain juga pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Boleh bantu dijawab nih Kak Divani. Kalau dari aku ya, karena aku di sini mengambil alih sebagai sekretaris wilayah 2, aku tuh waktu itu udah ngikutin Rakerwil sama Rakernas. Nah, Rakerwil ini sendiri tuh waktu itu kita mengadakan rapat wilayah kerja di wilayah 2 itu tuh untuk membahas proker-proker apa aja yang nantinya bakal kita jalanin selama kepengurusan ini. Terus untuk Rakernas kemarin tuh yang sama Bang Emil, Kak Ani juga, itu kita pergi ke Cirebon untuk mengikuti sidang gitu sih. Wah, jadi kegiatan yang udah diikutin sama Kak Divani adalah kegiatan sidang nih teman-teman. Nah, tapi aku mau nanya nih ke kakak-kakak, sidang-sidang itu tuh seru nggak sih menurut kalian? Boleh nih bantu dijawab Kak Divani terlebih dahulu. Untuk pengalaman selama ikut sidang kemarin sih seru ya, karena bisa bertemu teman-teman baru dari berbagai daerah gitu, dari luar daerah Jakarta. Terus bisa juga bertukar pikiran dan wawasan tentang kampus mereka dan kampus kita. Oke, izin menanggapi juga nih, mungkin terkait yang dibilang dari Divani, itu tuh bener banget, itu bener-bener seru banget agendanya. Tapi ya namanya rapat ya, rapat itu agendanya kan dari pagi sampai sore, itu pasti agak sedikit membosankan ataupun sedikit ngantuk. Nah itu tapi wajar, dan juga selain aktivitas itu kan kita juga ada yang namanya game setelah rapat. Dan itu juga kita bisa bertukar pikiran, yang dibilang Divani tadi benar, bertukar pikiran dan juga kita saling mengetahui gitu apa struggle yang dialami oleh tiap-tiap kampusnya. Wah, ternyata sidang itu seru banget ya. Jadi kita bisa bertukar pikiran dan juga saling sharing nih tentang struggle di tiap kampus. Nah, karena kita udah bahas pengalaman yang seru, selanjutnya aku mau next ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaannya adalah, ada nggak sih Kak benefit atau keuntungan yang dirasakan selama menjadi anggota atau delegasi dari Alma Pipsi? Boleh bantu dijawab Bang Emil? Oke, itu pertanyaan bener-bener cakep banget ya. Sebenarnya banyak banget nih benefit yang didapat dari join Alma Pipsi itu. Yang paling berasa banget itu kita banyak mendapat relasi ataupun teman dari berbagai daerah ya, berbagai bahasa dan juga berbagai suku. Apalagi kita misalnya mau berkunjung ke daerah Jawa Timur ataupun daerah manapun gitu, yang mana itu ada kampus delegasi dari Alma Pipsi. Dan yang pasti kita juga udah kenal ya sama teman-teman tersebut. Kita juga bakalan disambut nih dan juga dijamu ketika kita pergi ke tempat yang kita tuju itu. Tapi harus kenalan dulu ya, kalau misalnya belum kenal ya nggak bakal disambut gitu. Keren banget ya guys, jadi kita tuh bisa kenalan dengan teman-teman yang walaupun berbeda bahasa, berbeda suku, dan berbeda budaya, tapi kita tuh tetap disambut gitu. Nah, jadi kalau menurut Kak Divani, apa sih benefit atau keuntungan yang dirasakan selama menjadi anggota dari Alma Pipsi? Oke, mungkin jawaban aku nggak beda jauh dari jawabannya Bang Emil tadi ya. Kita bisa mendapatkan relasi yang banyak dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Pastinya juga dengan join Alma Pipsi itu kita juga jadi bisa menginovasi diri sendiri nih untuk lebih mengembangkan karakter kita, dan juga kita jadi bisa belajar bertanggung jawab terhadap kewajiban yang kita punya. Maka dari itu nih, bisa banget bagi kalian para mahasiswa baru PIPS yang pengen mengasah skill untuk belajar bertanggung jawab dan lebih menginovasi diri untuk pengembangan karakter kedepannya, bisa banget buat join Alma Pipsi, karena benefit yang bakal kita dapet tuh nggak main-main. Jadi, benefit sebagai anggota Alma Pipsi menurut Kak Divani adalah kita dapat mengembangkan skill dan juga dapat berinovasi di dalam Alma Pipsi. Tapi setelah mendengar penjelasan dari kakak-kakak tadi, aku jadi penasaran nih tentang kaitannya masuk BEM Prodi Pendidikan IPS dan juga masuk ke Departemen Luar Negeri. Nah, kalau misalkan ada Pipsian nih yang sudah masuk BEM Prodi tapi tidak masuk Departemen Luar Negeri, apakah dia mungkin untuk masuk ke Alma Pipsi? Boleh bantu dijawab nih Kak. Nah, tambahan nih untuk mahasiswa PIPS yang ingin mencoba ataupun mau masuk ke bagian dari kepengurusan Alma Pipsi, kalian wajib banget daftar ke BEM Prodi Pendidikan IPS khususnya di Universitas Negeri Jakarta dan masuk ke Departemen Luar Negeri, karena Departemen Luar Negeri yang menaungi rangkaian dari Alma Pipsi tersebut. Dan juga
kalau kalian ingin masuk ke sekretaris wilayah, koordinator wilayah, ataupun BLO pusat, kalian bisa masuk di BEM Prodi dan mengikuti persyaratan dan wawancaranya agar bisa masuk ke rangkaian dari Alma Pipsi. Ditunggu teman-teman mahasiswa PIPS. Nah, ternyata semua mahasiswa pendidikan IPS itu bisa ya untuk menjadi anggota dari Alma Pipsi. Namun untuk Pipsian yang tertarik untuk menjadi pengurus Alma Pipsi, wajib banget nih masuk ke Departemen Luar Negeri. Wah, nggak terasa banget kita udah di pertanyaan yang terakhir. Karena kita udah banyak banget membahas seputar Alma Pipsi mulai dari pengertian, tahapan, benefit, sampai pengalaman yang berkesan bagi kakak-kakak selama menjadi bagian dari Alma Pipsi. Mungkin boleh nih Kak disampaikan pesan atau closing statement untuk mahasiswa baru pendidikan IPS sebagai penerus Alma Pipsi selanjutnya. Boleh dari Kak Divani terlebih dahulu. Mungkin di sini aku mau ngasih sedikit pesan aja buat mahasiswa baru sebagai penerus Alma Pipsi. Nggak usah ragu dan takut nih buat jadi bagian dari Alma Pipsi itu sendiri. Karena manfaat yang kita dapetin dari Alma Pipsi ini banyak banget. Kita jadi punya relasi yang tersebar di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Selain itu juga, dengan kita join Alma Pipsi, kita jadi bisa menginovasi diri. Seperti tadi kataku di awal, kita bisa jadi mengembangkan karakter diri sendiri dan juga kita bisa jadi belajar bertanggung jawab terhadap kewajiban yang kita punya. Benefit yang kita dapat dari join Alma Pipsi ini tuh bukan main ya. Jadi nggak usah takut buat join Alma Pipsi karena benefit yang didapat banyak banget. Jadi kita tunggu ya di Alma Pipsi dan jangan lupa tuh untuk daftar Depru. Keren banget sih pesan dari Kak Divani. Jadi tuh kita nggak boleh takut untuk mencoba dan jangan ragu untuk masuk ke Departemen Luar Negeri BEM Prodi Pendidikan IPS. Lalu gimana nih pesan atau closing statement dari Bang Emil untuk mahasiswa baru pendidikan IPS? Boleh bantu dijawab? Sebenarnya untuk pesan-pesan gak jauh beda dari apa yang dibilang Diva tadi, bener banget. Untuk mahasiswa PIPS harus banget nih masuk ke Alma Pipsi karena banyak banget benefit yang didapat dan juga kalian sebagai mahasiswa PIPS harus meregenerasi apa yang udah diturun-temurunkan oleh kating-kating kita dan alumni-alumni kita. Karena salah satu pendiri dari Alma Pipsi merupakan alumni dari PIPS UNJ. Itu dia pesan dari Kak Divani dan Kak Emil tentang Alma Pipsi yang merupakan suatu culture bagi mahasiswa pendidikan IPS UNJ karena Alma Pipsi merupakan organisasi turun-temurun di mana kakak tingkat kita sebelumnya adalah salah satu pendiri dari Alma Pipsi ini sendiri. Dan untuk Pipsian yang tertarik untuk masuk ke pengurusan Alma Pipsi, jangan ragu lagi untuk masuk BEM Prodi Pendidikan IPS dan daftarkan diri kalian di Departemen Luar Negeri. Dan pastinya kita bakal seru-seruan dan jadi kita tunggu ya kalian di Alma Pipsi selanjutnya. Nah itu dia Pipsiniar kali ini. Semoga jawaban yang disampaikan oleh bintang tamu kita kali ini dapat menjawab rasa penasaran kalian dan dapat membantu kalian untuk mempersiapkan diri menjadi bagian dari Alma Pipsi di periode selanjutnya. Dan tak lupa aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Diva dan Kak Emil yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di episode kali ini. Oh iya, bagi teman-teman yang masih pengen ngepoin Alma Pipsi atau mau bertanya kepada kedua bintang tamu kita kali ini, boleh banget langsung mampir atau follow IG mereka di @divaniakbar _R ya. Dan @Emilio Alduin. Dan buat para Pipsian, kalian bisa dengerin podcast ini via YouTube dan Spotify BEM Prodi Pendidikan IPS UNJ. Jangan lupa kepoin terus media sosial BEM Prodi Pendidikan IPS UNJ ya. Have a good day and see you in the next episode. Bye-bye.